Cek, cek, cek. Yo Google kok yo. Yo Google. Asik kok sik kok daftarnya. Enggak kromat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Muklas MT atau yang mewakili. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ibu Erika Anggreni dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang terhormat para wakil rektor, dekan, kepala biro, serta seluruh pegawai Universitas Ahmad Dahlan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai Universitas Ahmad Dahlan dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat insya Allah. Untuk mengawali acara pada pagi ini yang seharusnya ada pembukaan atau sambutan dari Pak Rektor, kita skip dulu karena Pak Rektor ada acara yang lain. Mari kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama penyampaian materi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Erika Anggreni dari BPJS Ketenagakerjaan. Kepada Ibu Erika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rangga. Suara saya terdengar jelas Bapak dan Ibu? Terdengar, Ibu. Oke, Jelas. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Dr. Muklas MT atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Dekan, serta Kepala Biro dan juga dosen, serta karyawan dan karyawati dari Universitas Ahmad Dahlan. Salam kenal Bapak Ibu, saya Erika, saya dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lewat gitu ya, pasti lewat yang di Jalan Solo, kantor kami ada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 106. Recording in Jadi di progress. samping XX1 persis ya Bapak Ibu, silahkan kalau pas lewat atau pas mau nonton gitu, mau diskusi dengan saya boleh. Baik, Bapak dan Ibu, yang pertama pastinya selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sungguh sangat luar biasa pagi ini kita bisa bertemu walaupun secara daring ya Bapak Ibu, secara online. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk bisa berdiskusi dari pagi hingga selesai nanti. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada manajemen dari UAD, Universitas Ahmad Dahlan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kita berbagi informasi ya Bapak Ibu. Saya tidak kayaknya kurang pas gitu kalau sosialisasi, tetapi lebih kepada kita berdiskusi tentang program dari BPJS Ketenagakerjaan. Baik, bisa share screen Mas Rangga? Iya, bisa Bu.
Saya yang share atau Mas Rangga nih? Monggo Bu, kalau Ibu mau nge-share bisa, enggak apa-apa. Sudah kita Oke, open juga. Oke, baik. Sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, program BPJS Ketenagakerjaan ini memang sudah diikuti oleh seluruh karyawan dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dari UAD. Mungkin bukan menjadi isu lagi bahwa Bapak Ibu sekalian pasti sudah paham terkait dengan apa tugas dari BPJS Ketenagakerjaan dan tugas dari BPJS Kesehatan gitu ya. Karena saya rasa dari tahun 2014 kami berdiri atau dibentuk oleh pemerintah, yang pasti BPJS Ketenagakerjaan ini adalah bukti bahwa pemerintah itu peduli kepada kita sebagai pekerja Indonesia seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk membedakan antara jaminan-jaminan yang ada di kesehatan dengan yang di ketenagakerjaan, saya rasa sudah bukan isu lagi untuk UADJ. Nah, ini adalah dasar hukum untuk BPJS Ketenagakerjaan, yaitu berdiri di tahun 2014. Kami dibentuk oleh pemerintah yang dulunya bernama PT Jam Sostek. Kemudian di tahun 2014 di Januari itu kami diganti nama gitu ya Bapak Ibu menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dari programnya sama, tetapi hanya ada penambahan-penambahan sedikit manfaat, kemudian juga ada penambahan program di tahun 2015, kemudian juga pada saat COVID juga kami diberikan amanah lagi untuk menambah satu program, yaitu totalnya menjadi 5 program. Nah, ini program kami Bapak Ibu. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, kemudian jaminan kematian atau JKM, kemudian jaminan hari tua atau JHT, dan jaminan pensiun atau JP, serta ada tambahan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Nah, kita nanti bisa diskusi bersama-sama dari program per program sehingga Bapak dan Ibu dari UAD ini lebih paham, lebih detail tentang apa sih sebetulnya manfaat yang didapatkan pada saat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan gitu. Yang pertama kita bahas adalah jaminan kecelakaan dulu Bapak Ibu, JKK ya. JKK ini adalah perlindungan dari resiko-resiko kecelakaan pada saat kerja. Resiko kecelakaan kerja itu adalah dimulai pada saat berangkat kerja, kemudian pada saat pulang kerja, pada saat di tempat kerja atau perjalanan dinas. Jadi penjaminan kami dari BPJS Ketenagakerjaan untuk resiko JKK ini atau kecelakaan kerja adalah pada saat Bapak dan Ibu melangkah keluar dari pagar rumah. Itu sudah apabila terjadi resiko itu sudah bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Jadi JKK ini perlindungannya cukup luas karena dari mulai berangkat kerja sampai dengan kembali ke rumah itu menjadi jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami berikan manfaat itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu perawatan dan pengobatan. Yang kedua adalah santunan. Nah, perawatan dan pengobatan di sini adalah perawatan tanpa batas biaya. Jadi unlimited Bapak Ibu. Jadi kami memberikan penggantian biaya pengobatan itu tidak ada batas maksimalnya. Berapa saja yang yang memang dibutuhkan oleh pekerja tersebut itu pasti akan kami gantikan seperti itu. Nah, untuk biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit, pembedanya adalah kalau memang membutuhkan rawat inap di rumah sakit pemerintah itu mendapatkan kelas 1 Bapak Ibu. Kalau di rumah sakit swasta itu kelas 2. Jadi kami yang membedakan itu kelasnya adalah hanya rumah sakitnya saja. Jadi kami di sini tidak ada iurannya itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak ada, tetapi hanya rumah sakitnya saja. Bapak Ibu bisa misalkan Nyun Sewu terjadi resiko JKK, kemudian dibawa ke rumah sakit yang pemerintah dan memerlukan opnam atau rawat inap, itu bisa mendapatkan di kelas 1. Tapi kalau yang swasta di kelas 2. Rumah sakit kami juga banyak Bapak Ibu yang bekerja sama, itu namanya PLKK, Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Jadi rumah sakit yang kerjasama dengan kami, ini memberikan penjaminan atau perawatan tanpa membayarkan terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat terjadi resiko JKK kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dari rumah sakit akan memberikan penjaminan kepada karyawan tersebut sampai dengan sembuh dan kembali pulang, dan kemudian
untuk santunannya itu sampai dengan bisa bekerja kembali, seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua untuk JKK ini adalah santunan sementara tidak mampu bekerja Bapak Ibu. Jadi di sini maksudnya adalah pada saat terjadi kecelakaan kerja pada karyawan atau pada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memang yang bersangkutan itu belum mampu untuk bekerja kembali, kami akan memberikan penggantian gaji. Jadi di sini contoh misalnya, ada seorang karyawan atau seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami resiko JKK sampai dengan patah tulang, sehingga diperlukan istirahat dokter selama 1 bulan misalnya. Di situ ada yang namanya surat istirahat dokter, kemudian juga nanti otomatis penggantian gajinya itu kami yang membayarkan. Gitu ya. Alurnya adalah dari perusahaan membayarkan terlebih dahulu, nanti dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan menggantikan pembayaran untuk upahnya seperti itu. Nah, bukti-bukti itu adalah didukung oleh yang pertama, pastinya adalah surat istirahat dari dokter. Jadi yang menentukan kita itu istirahat bekerja itu bukan dari UAD, bukan dari orangnya sendiri, dan bukan juga dari kami dari BPJS Ketenagakerjaan, tetapi dari dokter yang menangani. Nanti ada surat keterangan istirahat dari dokter, kemudian didukung juga dengan absensi. Pastinya kalau yang bersangkutan itu tenaga kerjanya belum masuk kerja, berarti kan otomatis absennya kosong ya Bapak Ibu. Nah itulah yang bisa menjadi dasar bukti untuk pembayaran STMB ini, sementara tidak mampu bekerja. Kemudian berikutnya adalah santunan meninggal dunia. Meninggal dunia akibat kecelakaan kerja itu diberikan santunan kepada ahli warisnya sebesar 48 kali upah. Pastinya upah yang terlapor ya Bapak Ibu. Jadi upah yang dimaksud adalah gaji pokok beserta dengan tunjangan tetap. Nah, di sini dilaporkan, kami menghitungnya adalah pelaporannya adalah 48 kali upah. Seperti itu. Ini jika resiko meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya ada lagi santunan cacat tetap total. Cacat total tetap ini diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Cacat itu ada 3 Bapak Ibu kategorinya aja. Yang pertama adalah cacat fungsi, jadi sepertinya anggota badannya baik-baik saja, tidak ada masalah, tetapi fungsinya yang berkurang karena kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua cacat sebagian, ada sebagian anggota badannya yang hilang, sehingga kecacatan itu ada prosentasenya. Dan yang ketiga adalah cacat total tetap. Dia total tidak ada kemungkinan berpotensi dia tidak akan bisa bekerja lagi. Sehingga ini akan kami berikan santunan sebesar 56 kali upah atau 56 kali gaji. Kemudian ada lagi juga manfaat beasiswa. Beasiswa ini diberikan kepada 2 orang anaknya apabila ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kematian. Jadi contoh kecelakaan kerja sampai yang bersangkutan meninggal dunia dan yang bersangkutan mempunyai 2 anak. Nah itu akan kami biayai untuk sekolahnya dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian ada juga home care. Home care ini adalah perawatan di rumah. Jadi kami juga ada servis untuk home care ini. Nanti bisa pengajuannya sama dengan yang proses untuk JKK ya. Kemudian ada juga untuk back to work. Jadi kembali bekerja, tetapi dengan job desk yang berbeda. Contoh misalkan seperti ini. Ada seorang driver, dia mengalami JKK. Kemudian fungsi dari kakinya yang memang dia gunakan untuk bekerja pada saat dia menjadi driver itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kami akan berikan pelatihan kepada peserta tersebut supaya dia bisa bekerja kembali dengan job desk yang berbeda. Misalkan dia menjadi administrasi misalnya ya, memang dia tidak terlalu banyak menggunakan kakinya untuk bekerja seperti itu. Nah, ini adalah pelatihan-pelatihan yang kami berikan apabila memang dari perusahaan itu ada pengajuan. Jadi pengajuan untuk bisa mengikuti program return to work atau RTW gitu ya, atau back to work ini supaya pada saat nanti ada nyun sewu misalkan ada karyawan yang memang memerlukan itu, kami bisa berikan untuk pelatihan-pelatihan tersebut seperti itu. Ini adalah program jaminan kecelakaan kerja.
Kemudian program yang kedua adalah jaminan kematian, Bapak Ibu. Jaminan kematian ini diberikan kepada peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan tetapi mengalami risiko kematian. Jadi kami kalau bahasanya itu adalah meninggal dunia biasa gitu. Kalau yang tadi saya jelaskan 48 kali gaji itu adalah meninggal akibat kecelakaan kerja. Tapi kalau yang ini adalah meninggal biasa, meninggal karena sakit misalnya. Atau mungkin meninggal karena kecelakaan bukan akibat kerja. Kemudian juga bisa jadi nyun sewu, misalkan meninggal karena disengaja misalnya ya Bapak Ibu. Ini pun juga kami tidak melihat alasan dia meninggalnya, tetapi adalah yang penting adalah yang pertama dia masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami risiko kematian. Jadi memang idealnya seorang pekerja itu mempunyai 2 BPJS. Jadi kalau sakit biaya perawatan dan pengobatannya dibiayai oleh BPJS Kesehatan, tapi kalau sampai mengalami kematian akibat sakitnya itu mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Nah, untuk santunannya besarnya adalah 42 juta rupiah total. Jadi santunan kematian, kemudian biaya pemakaman, kemudian santunan berkala 24 bulan, kemudian manfaat beasiswa untuk 2 orang anaknya sebesar 174 juta. Jadi kalau misalkan total manfaat santunan itu adalah 42 juta plus dengan manfaat beasiswa seperti itu. Oke. Jadi ini adalah santunan yang diberikan apabila tenaga kerja mengalami resiko meninggal dunia. Ini manfaat beasiswanya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa kami akan membiayai anak dari peserta yang mengalami resiko-resiko tadi, beasiswanya itu dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan punya 3 orang anak begitu nggih. Nah, ini kami hanya memberikan untuk manfaat beasiswanya maksimal 2 anak yang masih bersekolah gitu. Kalau misalkan ternyata karyawan ini masih punya anak tapi masih belum sekolah gitu, misalnya masih baru 3 tahun, berarti harus nunggu sampai dengan usia TK begitu, kami akan tunggu. Tetapi didaftarkan terlebih dahulu untuk diinformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan, nanti pada saat waktunya si anak ini sekolah, otomatis nanti bisa untuk mendapatkan beasiswanya. Seperti itu ya. Jadi beasiswa ini memang kami berikan khusus untuk 2 orang anak yang sah dari si peserta, seperti itu. Kemudian program yang ketiga adalah jaminan hari tua Bapak Ibu. Jadi ini adalah program unggulan kami sebetulnya karena JHT ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh peserta pada saat sudah tidak bekerja lagi. Seperti itu. Nah, JHT itu adalah sejumlah uang yang dari iuran Bapak Ibu dipotong setiap bulan gitu nggih. Kemudian juga mendapatkan kontribusi dari manajemen, dari pemberi kerja dalam hal ini dari perusahaan. Kemudian kita akumulasi, kemudian pada saat sudah jatuh tempo itu bisa dibayarkan. Jatuh temponya kapan untuk proses pengajuan klaim? Yang pertama adalah pada saat karyawan tersebut usia pensiun 56 tahun. Jadi Bapak Ibu di JHT ini ada spesial untuk karyawan atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki usia 56. Pada saat usia 56 tahun dan masih bekerja, itu kami biasanya akan informasikan ke manajemen atau dalam hal ini ke HRD untuk bisa mencairkan JHT-nya tanpa harus nonaktif dulu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang saat ini usia 56 tahun tetapi masih aktif di UAD, itu bisa untuk mencairkan JHT-nya tanpa harus nonaktif dari UAD. Jadi tanpa harus keluar dari UAD, Bapak Ibu bisa mengambil JHT-nya. Nanti di bulan berikutnya otomatis menggunakan kartu yang sama tetapi saldonya mulai lagi dari 0 seperti itu. Itu sangat walaupun tidak nonaktif ya, tapi karena ini adalah spesial sehingga di usia 56 tahun bisa mencairkan JHT-nya. Kemudian pencairan JHT juga bisa dilakukan untuk usia pensiun PKB. Misalkan sudah ditetapkan nih usia pensiun untuk UAD di usia 60 tahun misalnya. Silakan nanti di usia 60 tahun bisa langsung diajukan proses klaimnya. Kemudian untuk PKWT, untuk pekerja kontrak kalau memang ada, itu juga bisa pada saat berakhir kontrak kerjanya, silakan itu bisa dicairkan. Atau mungkin bisa karena punya usaha lain di rumah gitu ya, nonaktif dari perusahaan, kemudian bekerja kembali dengan secara mandiri begitu, itu juga JHT-nya bisa dicairkan. Kemudian yang paling banyak adalah yang mengundurkan diri nih, yang poin E.
Jadi pengundurkan diri atau resign itu biasanya kalau Bapak Ibu pas lewat di kantor kami di tanggal 1 sampai tanggal 15 pasti akan penuh karena mengundurkan diri ini banyak sekali untuk proses pengajuan klaim di kantor. Tetapi kita juga bisa mengajukan klaim itu melalui JMO. Nah, ini nanti sedikit saya singgung tentang JMO, apa pentingnya, karena ini tadi, ada proses-proses klaim yang memang bisa dilakukan menggunakan aplikasi JMO. Kemudian juga ada PHK. Jadi selain mengundurkan diri, selain habis kontrak, juga ada misalkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karyawan yang ter-PHK secara otomatis bisa langsung untuk mencairkan JHT-nya. Kemudian beralih ke warganegaraan, meninggalkan Indonesia, beralih ke WNA misalkan, itu juga bisa langsung dicairkan. Kemudian cacat total tetap, itu juga bisa dibayarkan. Meninggal dunia, nanti JHT-nya otomatis akan masuk kepada pembayaran dari untuk ahli warisnya pastinya. Kemudian klaim sebagian, nah ini biasanya banyak nih yang bertanya, klaim sebagian JHT 10% itu apakah bisa Mbak gitu ya? Bisa Bapak Ibu, jadi untuk syarat klaim JHT 10% ini adalah syaratnya minimal sudah menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan selama 10 tahun. Nanti klaim 10%-nya bisa diajukan. Tetapi kenapa kami tidak terlalu merekomendasikan ini? Karena klaim sebagian 10% ini akan terkena pajak progresif. Nah, pajak progresifnya ini cukup tinggi. Jadi 10%, misalkan contoh saya punya saldo 100 juta, saya mau ambil 10 juta, 10%. Nah, nanti pada saat saya mengambil 90 jutanya, itu akan dikenakan pajak progresif. Jadi eman-eman gitu guys, sayang kalau untuk 10 pajak progresifnya itu lumayan tinggi, 15% sampai 18% seperti itu. Jadi kalau memang mau mencairkan JHT diambil 100%-nya saja, tetapi dengan ketentuan persyaratan tersebut seperti itu. Ini jaminan pensiun, Bapak Ibu, mungkin saya infokan bahwa UAD memang belum ikut JPNJ, tapi mungkin sekilas saja informasi bahwa jaminan pensiun ini sebetulnya sudah kami canangkan di tahun 2015. Kalau PNS dapat pensiun, swasta pun juga sebetulnya bisa mendapatkan gitu ya. Jadi kita menggantikan karyawan swasta yang kepengen jadi PNS, tetapi hanya mengejar pensiunnya gitu ya. Kita siapkan ini untuk jaminan pensiun untuk karyawan khusus non-PNS. Nah, di sini mungkin nanti next ke depan gitu ya, setelah bertahap dari UAD boleh untuk mengikuti JP ini, jaminan pensiun. Jadi jaminan pensiun itu sebetulnya sama dengan PNS, diberikan kepada karyawan atau peserta BPJS Tenagakerjaan yang memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk tahun 2025 ini di angka 59 tahun Bapak Ibu. Dan itu nanti akan bertambah setiap 3 tahun sekali, itu bertambah 1 tahun sampai dengan usia 65 tahun, seperti itu. Manfaatnya sama, manfaat untuk hari tua adalah untuk dirinya sendiri, untuk pesertanya. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk janda atau dudanya, untuk pasangannya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat untuk orang tuanya kalau memang masih lajang. Kemudian kalau punya anak juga manfaat untuk anaknya. Kemudian juga ada manfaat pensiun cacat. Kalau dia misalkan mengalami kecacatan, kami akan berikan manfaat jaminan pensiun ini. Minimal di 399.700 per bulan, maksimalnya di 4.793.300 rupiah. Ini jadi manfaat jaminan pensiun semoga nanti di tahun depan gitu ya bertahap nanti UAD bisa untuk mengikuti JP ini seperti itu. Nah, ini yang terakhir, program kami yang terakhir yaitu jaminan kehilangan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi JKP ini sebetulnya dibentuk gitu ya oleh pemerintah pada saat terjadinya COVID Bapak Ibu. Jadi COVID banyak waktu itu, kemudian banyak sekali pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan. Sehingga frekuensi untuk keluar masuk karyawan itu cukup tinggi. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat JKP ini sifatnya adalah tidak ada tambahan iuran karena dia mengambil iuran adalah dari JKK sebagian dan juga ada subsidi dari pemerintah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk JKP ini memang diberikan khusus untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. Jadi bukan resign, bukan mengundurkan diri atau habis kontrak, tetapi hanya mengalami untuk yang PHK seperti itu. Manfaatnya diberikan hanya 6 bulan saja. Ini ada, mohon maaf, ada update ya untuk manfaatnya itu 60% dari upah selama 6 bulan.
Jadi 60% itu kami bayarkan selama 6 bulan, harapannya sebelum 6 bulan sudah mendapatkan pekerjaan yang lain. Kemudian juga dari Dinas Tenaga Kerja terkait, itu juga akan memberikan pelatihan, kemudian juga informasi lowongan kerja melalui aplikasi Siap Kerja, seperti itu. Jadi mohon nanti mungkin bisa diinfokan kepada kami apabila semoga tidak terjadi ya apabila ada kasus PHK begitu, nanti dari UAD sudah bisa mendapatkan untuk jaminan kehilangan pekerjaan kepada karyawan tersebut. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu adalah 5 program. Nah, untuk persentase iurannya, itu memang dari 5 ini, karena ini yang dari JP ini belum ikut ya Bapak Ibu, jadi hanya 3 program untuk yang iuran berbayar begitu. Untuk JKK-nya itu 0,24% kali gaji. Jadi di sini mungkin nanti di Januari Bapak Ibu akan ada perubahan gaji, ada kenaikan atau update gaji. Untuk potongannya otomatis juga akan ada penambahan gitu ya. Tapi ini dimulai nanti di Januari. Jadi nanti juga ada surat edarannya itu nanti akan disesuaikan Bapak Ibu. Jadi karena gaji atau upah ini mengikuti dari santunan, manfaat-manfaat seperti itu ya. Sehingga proses gaji ini memang sangat sensitif seperti itu. Nah, untuk JKK itu di angka 0,24% dari gaji itu adalah beban dari pemberi kerja seperti itu. Kemudian JKM, jaminan kematian itu 0,3% itu juga pemberi kerja yang membayarkan, dalam hal ini UAD ya. Kemudian nah, untuk JHT ini Bapak Ibu. JHT itu adalah 5,7% kali gaji dengan komposisinya adalah 3,7% itu dari pemberi kerja, 2%-nya dari tenaga kerja, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan JHT itu 5,7%, tetapi dipotong dari gaji karyawan itu hanya 2%, karena subsidi dari perusahaan itu 3,7%. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk JP itu 3%, 2% pemberi kerja, 1%-nya dari tenaga kerja. Ini semoga di tahun depan sudah bisa mengikuti ya Bapak Ibu. Kemudian kalau JKP ini tanpa iuran, sehingga tidak ada yang dibebankan baik dari perusahaan maupun dari tenaga kerja. Nah, ini adalah surat edarannya. Kemarin saya diinformasikan bahwa mungkin surat edaran ini memang sudah disetujui oleh rektor, sehingga untuk presentasinya sudah sesuai ya. Jadi JKK itu adalah 0,24%, JKM 0,3%, JHT-nya itu adalah totalnya 5,7%, tapi ada potongan gaji karyawan 2%, jadi totalnya adalah 2% potongan karyawan, kemudian 4,24% itu adalah dibebankan kepada UAD atau pemberi kerja seperti itu. Penyesuaian gaji Bapak Ibu ini akan dilakukan di bulan Januari 2026. Jadi kalau dulu mungkin sebelumnya itu dipukul rata semua, tetapi karena upah ini melekat kepada banyak faktor gitu ya. Salah satunya adalah JHT itu tadi, kemudian juga ada santunan yang ada pengalinya adalah upah, sehingga mulai per Januari 2026 kita sesuaikan sesuai dengan upah yang sebenarnya seperti itu. Oke, ini adalah untuk surat edarannya. Bapak Ibu, itu adalah program yang tadi sudah saya jelaskan yang diikuti oleh UAD. Nah, saya ingin sedikit menambahkan tentang sertakan. Jadi sertakan itu adalah program untuk menyejahterakan pekerja di sekitar kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya asisten rumah tangga gitu ya di rumah, kemudian punya babysitter juga di rumah, kemudian yang pekerjanya mungkin ada job lain gitu ya, atau mungkin ada keluarga yang di rumah sebagai seorang usaha mandiri, mungkin contohnya petani, kemudian fotografer, kemudian tukang bangunan, ini bisa Bapak Ibu daftarkan secara mandiri. Jadi tidak ada badan usaha yang menaungi, tetapi ada juga dia mendaftarkan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, untuk nominal iurannya itu ada di angka berapa ini? Nah, ini dia. Maaf. Nah, ini.
Jadi ada di angka Rp16.800 saja per bulan. Ini bisa mendapatkan dua program, yaitu CKK dan CKM. Seperti itu ya. Pekerjanya itu mandiri, bahkan matur nuwun kemarin dari UAD sudah melakukan MOU ya untuk mahasiswa KKN. Itu nanti juga bisa, itu kita daftarkan selama teman-teman dari mahasiswa KKN ini melakukan KKN. Jadi misalkan KKN 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, atau magang juga bisa. Itu bisa didaftarkan untuk yang program ini, seperti itu. JKK dan JKM hanya Rp16.800 saja per bulan per orang, seperti itu. Manfaatnya sama Bapak Ibu dengan JKK dan JKM yang tadi, hanya saja untuk upahnya dasarnya adalah Rp1.000.000 seperti itu. Nah, ini pendaftarannya, ini bisa didaftarkan. Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan untuk program mandiri ini melalui JMO gitu ya. JMO di situ ada program sertakan, silakan nanti bisa diklik. Kalau di rumah suami atau istrinya punya usaha mandiri, buka toko atau buka warung atau mungkin buka counter handphone gitu ya, bisa didaftarkan secara mandiri. Jadi tidak harus berbentuk badan hukum atau badan usaha seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait program BPJS Tenagakerjaan, dan juga ada satu lagi yaitu JMOJ Bapak Ibu. Ini saya sedikit aja. JMO itu di mana? Kita share lagi ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah. JMO, baik. Bapak Ibu, ini adalah JMO, itu aplikasi dari BPJS Tenagakerjaan, gitu ya. Aplikasi JMO ini awal-awalnya itu hanya cek saldo saja Bapak Ibu. Tetapi ternyata manfaat dari JMO ini cukup banyak, karena memang saat ini apabila ada proses klaim itu sangat berpengaruh kepada JMO ini. Contoh, pada saat ada karyawan atau peserta BPJS Tenagakerjaan mengalami risiko CKK, itu dari rumah sakit biasanya untuk melihat keaktifannya itu melalui JMO. Sebelum dari rumah sakit itu konfirmasi ke BPJS Tenagakerjaan. Jadi untuk mempercepat pelayanan sebetulnya. Gitu ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu untuk bisa melakukan login JMO. Kalau saya lihat Bapak Ibu mungkin saya bisa update ya. Dari total karyawan UAD 1.174 orang yang sudah melakukan cek saldo rutin setiap bulan itu hanya 390 tenaga kerja saja. Jadi masih ada sisanya 784 orang yang ini nanti di bulan November akan terkena yang namanya ini Bapak Ibu. Nah, ini dia, freeze akun. Jadi freeze akun ini akan terjadi apabila Bapak Ibu tidak melakukan cek saldo selama 3 bulan. Seperti itu. Ini banyak sekali terjadi, dan dari data yang kami terima itu 784 orang ini atau tenaga kerja dari UAD yang akan berpotensi terkena ini Bapak Ibu, freeze akun. Nah, freeze akun ini efeknya adalah pada saat Bapak Ibu sudah terkena freeze akun, harus melakukan riset akun ke kantor BPJS Tenagakerjaan. Seperti itu, membawa dokumen-dokumen. Kemudian nanti dari kami juga akan melakukan cross check data begitu ya. Kemudian baru kami lakukan riset akun seperti itu. Nah, Bapak Ibu setelah di riset bisa melakukan pendaftaran ulang. Nah, ini akan memakan waktu, kemudian energi dan tenaga gitu ya Bapak Ibu, sehingga Nyun Sewu mungkin untuk saat ini sambil mendengarkan sosialisasi gitu ya, sambil kita diskusi, Bapak Ibu boleh cek saldo, jadi buka JMO-nya, kemudian silahkan dibuka untuk cek saldo. Pada saat diklik saldo, kemudian saldo terlihat, itu sudah otomatis terdeteksi bahwa Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas di JMO seperti itu, sehingga akan dianggap bahwa JMO Bapak Ibu itu aktif seperti itu ya. Jadi untuk menghindari freeze akun ini, sebetulnya
dari JMO itu banyak manfaatnya Bapak Ibu. Selain dari yang tadi kita cek saldo gitu ya, kita juga bisa cross check data Bapak Ibu. Jadi kalau data yang ada di JMO itu memang sudah terintegrasi dengan data kami. Sehingga pada saat ada kesalahan, misalnya nih ternyata kok namanya itu tidak sesuai dengan KTP. Nama di KTP ada gelarnya, tetapi di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada. Nah, nanti kita akan cross check kepada eh, Dukcapil. Di Dukcapil itu ada gelarnya atau tidak gitu. Biasanya kalau untuk universitas agak apa namanya banyak ya untuk kasus yang ada gelarnya dan yang tidak gitu sehingga terkendala pada saat login di JMO seperti itu. Atau bisa juga misalnya dia ternyata tanggal lahirnya berbeda atau mungkin ibu kandungnya berbeda sehingga tidak bisa masuk dalam login JMO begitu. Nah, ini kendala-kendala seperti ini sebetulnya bisa kita selesaikan kalau memang diperkenankan nanti kita ada waktu mungkin dari manajemen UAD gitu ya kita akan melakukan grebek JMO kita bersedia dengan senang hati diundang untuk bisa menyelesaikan itu semua gitu jadi nanti kendala-kendala yang terjadi itu apa kita akumulasi berapa orang kalau memang diperlukan kami harus datang ke UAD monggo silahkan nanti silakan dibuatkan jadwal kami satu tim akan membantu kendala-kendala tersebut tanpa harus karyawan dari UAD harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan begitu. Jadi biar kami yang ke sana, kami siapkan langsung bisa lakukan riset akun di tempat gitu Bapak Ibu. Jadi malah lebih efektif ya, karena Bapak Ibu tidak perlu harus meluangkan waktu untuk datang ke kantor kami, tapi cukup meluangkan waktu sebentar pada saat kami ada di sana seperti itu. Itu lebih efektif Bapak Ibu. Jadi monggo sekarang sambil dicek-cek gitu, siapa tahu ada yang belum bisa masuk di JMO, nanti bisa langsung menghubungi ke Mas Rangga, HRD, nanti Mas Rangga bisa mengupdate kira-kira berapa tenaga kerja atau berapa karyawan yang terkendala, kita bisa langsung lakukan untuk selesaikan kendala-kendala tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk JMO. Jadi di sini untuk pendaftaran peserta, kalau saya lihat pendaftarannya sudah semuanya. Hanya saja itu tadi yang berpotensi untuk terfreeze akunnya atau teriset akunnya itu ada di 784 tenaga kerja dari UAD, gitu ya. Itu adalah untuk JMO. Kemudian saya sedikit spill lagi untuk terkait dengan manfaat layanan tambahan Bapak Ibu. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan itu selain dengan memberikan jaminan ketenagakerjaan gitu ya, risiko-risiko kerja begitu, kami juga ada program kepemilikan rumah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang misalnya sekarang belum ada rumah dengan atas nama sendiri gitu, nanti bisa silakan diajukan dengan maksimal pembiayaan untuk KPR, kepemilikan rumah itu di angka 500 juta. Kemudian yang sudah punya rumah tapi masih pengen untuk renovasi ini juga ada. Jadi ada 200 juta nih untuk renovasi rumah. Kalau yang pengen punya rumah tapi cuma uang mukanya aja gitu, ini juga bisa. Kita berikan maksimal di 150 juta. Dengan tenor waktu untuk yang KPR 30 tahun, kemudian uang mukanya 15 tahun, dan renovasi rumah 15 tahun. Ada yang bertanya kemarin, Mbak Erika, kalau saya tuh pengen punya rumah, belum punya rumah, pengen punya rumah pertama tapi nggak punya uang muka gitu kan. Ini bisa dikombinasikan Bapak Ibu. Jadi PUMP ini kemudian plus dengan ini gitu ya. Jadi nanti ada dua manfaat yang bisa didapatkan. Selain kepemilikan rumah, uang mukanya pun juga bisa seperti itu ya. Nah, ini kemudian sebetulnya apa sih bedanya kepemilikan rumah dengan BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Karena memang dari BPJS Ketenagakerjaan itu mendapatkan privilege. Jadi bunganya itu memang spesial dari mitra kami, yaitu dari kalau untuk Jogja itu BTN dan Bank Jateng. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pengajuan rumah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa mendapatkan bunga yang spesial seperti itu. Nanti saya di akhir akan membedakan mana yang memang itu menggunakan yang manual, tidak dengan BPJS Ketenagakerjaan, dengan yang menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini untuk pembiayaannya bunganya adalah 7,75. Kalau kita bisa
share informasi dari BTN untuk yang konvensional gitu ya, yang manual tidak dengan BPJS Ketenagakerjaan itu ada di 13%, Bapak Ibu. Jadi cukup cukup banyak ya untuk selisihnya seperti itu. Itu Bapak dan Ibu sekalian untuk manfaat layanan tambahan perumahan. Nanti kalau memang membutuhkan waktu yang cukup luang gitu ya, kami bisa kok diundang untuk sosialisasi langsung. Kita bisa menghadirkan mitra kami yaitu BTN atau Bank Jateng, monggo terserah tergantung permintaan. Nanti kalau misalkan memang dirasa itu diperlukan, boleh kita kolektifkan untuk bisa mendapatkan kepemilikan rumah seperti itu. Syaratnya adalah hanya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal 1 tahun. Itu saja syaratnya. Kemudian yang kedua, kalau untuk perusahaannya, kalau untuk badan usahanya sudah tertib administrasi. Saya lihat untuk UAD sudah sangat tertib karena pembayaran iurannya itu sudah tepat bulan, sesuai dengan bulannya. Memang kalau kita lihat untuk pembayarannya itu selalu di bawah tanggal 15 gitu ya, setiap bulan. Jadi nanti kalau boleh saya saran untuk yang pengecekan saldo itu setelah tanggal 15, mungkin bisa di tanggal 15-nya gitu ya. Jadi biar kita serempak nih untuk cek saldo di setiap tanggal 15, mungkin woro-woro dari HRD atau dari bagian kepegawaian untuk bisa cross cek saldo di setiap tanggal 15 begitu. Sehingga potensi untuk terreset akunnya itu semakin kecil gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita lebih banyak nanti kepada diskusi saja supaya bisa tahu sebetulnya kendala-kendala apa yang terjadi di UAD seperti itu, Nje. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Rangga, monggo Mas. Baik, Bu Erika. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erika Anggrini atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand via Zoom ini. Monggo. Yang pertama ada Pak Oki Mustafa. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Rangga atas waktunya. Mohon izin, saya bertanya ini Bu. Jadi kan ini tadi yang Ibu sampaikan tentang JMO, aplikasi tersebut jika kita tidak membuka selama 3 bulan itu akan freeze ya. Apa tidak bisa diusahakan aplikasi itu tuh tidak harus kami itu membuka aplikasi itu apa biar tidak freeze gitu Bu? Kadang kan apa ya, karena kegiatan itu kadang kan kami lupa tidak apa selama apalagi 3 bulan kadang kan aplikasi-aplikasi itu kami tidak sempat untuk membukanya. Nah, sedangkan kan ini sudah jelas JMO itu dari UAD sudah membayar dan kami juga dari itu sudah dipotong dari gajinya. Kenapa harus ada punishment sampai ke di-freeze segala gitu kan Bu. Kan ini sudah jelas kita melakukan pembayaran, kita juga aktif dan kadang kan itu agak sedikit merepotkan ya Bu, karena walaupun cuma membuka itu kadang kan kita nggak terbiasa megang HP terus gitu ya kadang kan agak kadang kalau lupa itu nanti jadi repot gitu kan Bu. Nah, mohon arahan seperti apa Bu? Terima kasih. Oke, baik Bapak Oki Mustafa. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin begini Pak, JMO itu kenapa kok itu sangat penting gitu ya? Karena dianggap bahwa semua data-data itu bisa kita sajikan melalui JMO itu gitu. Nah, 3 bulan itu saya rasa waktu yang lumayan lama ya Pak, gitu. Kecuali kalau sampai sebulan sekali seperti itu. Nah, memang kita edukasinya kepada peserta supaya tidak sampai lewat dari 3 bulan itu adalah setiap bulan. Makanya tadi saya sarankan kepada UAD untuk bisa ada cek saldo secara rutin di setiap tanggal 15 misalnya begitu. Memang betul Bapak sedikit merepotkan begitu ya, karena sebetulnya UAD sudah bayar, kemudian kita sudah dipotong, tetapi kenapa kok kita harus selalu cross check gitu. Nah, dari beberapa kasus, contoh misalkan pada saat
akan mengajukan klaim ternyata baru menyadari kalau datanya itu ada yang berbeda. Misalnya seperti itu. Kemudian juga yang kedua, yang namanya HRD itu kan juga manusia ya Pak. Takutnya nih ada nama yang sama, kemudian yang satu statusnya harusnya sudah nonaktif, yang satunya masih aktif, ternyata ketuker data, misalkan gitu. Itu terjadi di beberapa kasus banyak Pak, di perusahaan-perusahaan binaan saya itu banyak sekali. Dan itu baru terdeteksi setelah yang bersangkutan itu mau pengajuan klaim. Sehingga kami tidak bisa membuka saldo yang sudah lewat tahun. Nah, hal ini kita mengantisipasi adalah dengan cara JMO ini, seperti itu. Nggih. Jadi kalau misalnya dalam waktu 24 jam kita klik saldo yang rutin setiap bulan, itu saya rasa dengan aktivitas yang setiap bulan kita lakukan, saya rasa nantinya tidak akan terlalu susah gitu ya Pak. Jadi JMO ini cuma perlu waktu paling enggak 1 menit lah Pak, gitu ya, 1 menit untuk bisa membuka klik gitu. Apalagi kalau itu dilakukan setiap bulan, saya rasa tidak terlalu susah. Yang penting adalah JMO ini jadi seolah-olah itu dia terus aktif gitu Pak. Sama seperti mobile banking lah ya Pak. Mobile banking itu kalau misalkan kita lupa tidak buka, pasti nanti lama-lama jadi passwordnya lupa kan gitu. Akhirnya nggak bisa terbuka sehingga 3 kali gagal keblok, harus ke kantor bank, harus ke bank misalkan seperti itu. Nah, ini sama Pak sebetulnya. Hanya saja memang saldo ini tidak bisa diambil dulu karena kan status masih aktif gitu. Tapi setidaknya membantu karyawan-karyawan ini untuk cross check. Oh, saya upahnya sudah sama nih, udah sesuai gitu kan. Kemudian yang kedua, oh perusahaan sudah membayarkan iuran nih tepat bulan. Karena saya cek di tanggal 15, iurannya sudah sampai di bulan November misalnya. Berarti iurannya dari perusahaan tidak ada sudah melakukan pembayaran seperti itu. Kemudian juga kita lihatnya apabila nanti misalnya nih terjadi resiko CKK dari rumah sakit melakukan cross check keaktifan, Bapak Ibu sudah bisa dengan otomatis langsung bisa membuka aplikasi JMO dan menunjukkan kartu digital dan status keaktifannya seperti itu, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk bisa langsung menyajikan kepada PLKK atau rumah sakit tersebut. Gitu sih Pak Oki, itu untuk kebaikan ini ya, untuk memudahkan sebetulnya supaya nanti pada saat mau menggunakan itu tidak gerubuk-gerubuk gitu ya biasanya ya. Karena HRD nih yang akan dikejar nanti kalau misalnya ternyata datanya salah, HRD yang harus lapor HRD, kemudian baru nanti ada dokumen-dokumen baru diajukan ke BPJS Tenagakerjaan. Jadi memakan waktu. Tapi kalau bisa kita minimalisir itu dari sekarang, mungkin itu lebih baik. Gitu ya, Pak Oki. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Ramadan Sela, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rangga Begini. kesempatannya juga. Mau tanya untuk update penerima manfaat dari JPI itu nanti caranya bagaimana ya Bu? Kan kalau pertama kali masuk kan saya waktu itu kan masih lajang. Nah sekarang sudah diupdate, sudah menikah dan punya anak gitu. Nah untuk update untuk ini susunan penerima manfaatnya itu, untuk update datanya itu caranya bagaimana? Gitu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Jadi, penerima manfaat JP itu adalah diberikan pada saat yang bersangkutan sudah memasuki usia pensiun. Usia pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah itu ada di usia 59 tahun ya, Pak, untuk tahun ini. Nah, manfaat yang diberikan untuk JP itu ada dua, Pak. Ada dua, kategori. Yang pertama adalah manfaat sekaligus. Jadi, gelondongan di depan pada saat yang bersangkutan memasuki usia pensiun dan sudah tidak aktif lagi. Itu lamsam. Jadi kami akan berikan secara lamsam. Kemudian manfaat yang kedua itu manfaat berkala. Jadi sama dengan kayak karyawan PNS ya. Kita setiap bulan diberikan sampai dengan tenaga kerja ini meninggal dunia. Pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, tenaga kerja ini meninggal dunia akan jatuh kepada ahli warisnya, yaitu pasangannya dulu. Kalau dia punya pasangan berarti suami atau istrinya. Kemudian apabila suami atau istri ini meninggal dunia atau menikah lagi, maka akan diturunkan kepada anaknya. Seperti itu ya. Nah, anaknya ini sampai dengan yang bersangkutan usia 23 tahun atau yang bersangkutan belum menikah atau belum bekerja. Ini akan terus kami bayarkan.
Nah, kalau yang lajang itu berarti akan jatuh kepada salah satu dari orang tuanya, baik ayah atau ibunya, seperti itu. Itu adalah manfaat berkala. Jadi, kalau kita lihat manfaat berkala itu cukup panjang, seperti itu, ya. Nah, untuk yang JP ini memang kalau untuk UAD belum ikut ya, Bapak Ibu ya. Jadi, semoga nanti di tahun depan mungkin UAD bisa gabung nih untuk yang jaminan pensiun gitu, karena kita melihatnya bahwa jaminan pensiun ini adalah untuk masa pensiun. Kalau JHT pada saat sudah nggak kerja bisa dinikmati gitu ya. Tapi kalau jaminan pensiun ini sifatnya panjang Bapak Ibu, long time. Jadi setiap bulan ada yang diharapkan ya, karena menerima pensiun itu tadi dari kami gitu. Walaupun misalnya nih UAD sudah mengikuti program JP di tempat lain, misalkan dari apa namanya dari tempat lain gitu, tetapi alangkah baiknya kalau JP ini juga diikuti untuk yang BPJS Ketenagakerjaan, karena sifatnya adalah dia yang pasti manfaat JP ini akan bertambah setiap tahunnya Bapak Ibu untuk manfaatnya ya. Kalau tadi saya jelaskan di angka 399.000 minimal, itu nanti di tahun depan pasti akan ada kenaikan, karena awal di 2015 itu masih di angka 300.000 sekian gitu Pak. Nah, untuk yang tahun ini kita setiap tahun pasti selalu ada kenaikan. Begitu Bapak, jadi untuk penerima manfaat JP mungkin nanti untuk yang lajang bisa masuknya ke ahli warisnya itu orang tuanya. Seperti itu. Gitu Pak. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ada yang lain? Silakan. Monggo, dipersilakan Pak Yunahar Okta. Selamat pagi Bu Erika. Pagi Bapak. Eh, izin bertanya Bu Erika. Pertanyaan pertama, jika di kartu BPJS Tenaga Kerja itu namanya salah, berbeda dengan nama di KTP itu, apakah bisa lewat JMO ataukah harus ke kantor BPJS terdekat? Terus yang kedua, pertanyaan kedua ini terkait jaminan pensiun. Ini kebetulan saya punya dua kartu, Bu. Jadi yang dulu pertama kerja saya yang pertama itu saya belum mencairkan untuk jaminan pensiun. Nah, itu cara mencairkannya bagaimana? Apakah menunggu sampai masa pensiun atau bisa dicairkan sebelum masa pensiun atau bagaimana? Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yunahar. Saya jelaskan yang pertama dulu ya Pak, apabila ada nama yang salah di kartu BPJS Tenagakerjaan, itu koreksinya melalui apa gitu ya Pak. Jadi untuk data-data mandatori itu memang tidak bisa dilakukan secara mandiri Pak. Mandatori itu adalah data utama, itu yang pertama NIK, yang kedua nama, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat tempat lahir, dan yang kelima adalah ibu kandung. 5 data ini tidak bisa dikoreksi secara manual, baik melalui HRD maupun secara mandiri dari tenaga kerjanya. Tetapi yang apa namanya harus dilakukan adalah mengkoreksi melalui pembinanya, yaitu dengan saya Bapak. Jadi kalau di kami bahasanya itu pembina ya. Kalau UAD ini PIC-nya untuk yang BPJS Tenagakerjaan itu dengan saya. Sehingga biasanya Mas Rangga itu akan mengajukan proses koreksi data, baik itu data yang 5 mandatori itu tadi, kepada saya. Ada formulir yang harus diisikan, kemudian diisi oleh perusahaan, diisi oleh tenaga kerjanya, dilampiri dengan kartu dan KTP. Seperti itu Bapak. Jadi kalau untuk mandatori memang tidak bisa dilakukan koreksi selain dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Gitu nggih. Jadi nanti kalau memang ada kendala-kendala seperti ini bisa disampaikan kepada HRD, nanti dari HRD yang akan mengajukan ke BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Tapi kalau misalnya alamat, kemudian nomor handphone gitu nggih, itu bisa dilakukan secara mandiri menggunakan JMO atau dari SIPP. Kalau yang dipegang oleh perusahaan itu dari SIPP itu bisa. Karena itu bukan sebagai mandatori, dan untuk perubahan itu kan dinamika ya Pak, untuk yang alamat, kemudian nomor handphone gitu. Tapi kalau yang dasar, data dasar mandatori itu tadi tidak bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah untuk proses klaim JP ya Pak. Jaminan pensiun itu melekat kepada usia pensiun Bapak. Kalau JHT, jaminan hari tua itu tidak melekat usia.
Yang penting adalah syaratnya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan manapun, statusnya sudah nonaktif semua, itu bisa dicairkan langsung. Tapi kalau JP, jaminan pensiun itu melekat kepada usia pensiun. Usia pensiun itu saat ini di angka 59 tahun. Nah, nanti kalau misalkan Bapak punya 2 KPJ nih, KPJ yang lama itu ikut JP. Tapi kalau yang untuk UAD ini belum ikut misalnya ya. Nah, nanti itu JP-nya itu bisa dicairkan pada saat sudah memasuki usia pensiun dan sudah tidak bekerja lagi. Itu bisa langsung dicairkan. Seperti itu. Tapi selama Bapak Yunahar ini tidak ikut JP di UAD, saldo JP Bapak itu masih tetap kami kembangkan. Jadi memang tidak ada iuran yang masuk, Pak. Tetapi saldo itu kami kembangkan pada saat nanti Bapak sudah bisa mengajukan JP, itu akan kami bayarkan beserta dengan hasil pengembangannya. Seperti itu, Bapak. Jadi jangan khawatir kalau untuk JP nanti semoga ada apa namanya update untuk tahun depan ya, untuk UAD bisa ikut JP sehingga untuk yang Pak Yunahar ini bisa berlanjut, Pak. Dari yang sebelumnya ikut JP, kemudian terhenti karena UAD belum ikut. Kemudian misalkan di tahun depan mau ikut, berarti dia akan berlanjut lagi. Seperti itu, Bapak. Mohon bertanya sedikit lagi, Bu. Kalau untuk Oke. pengecekan JP-nya yang lama atau jaminan pensiunnya yang kemarin pekerjaan yang pertama itu ngeceknya di mana nih, Bu? Untuk cek saldo JP itu sementara ini masih di kantor BPJS Tenagakerjaan terdekat, Pak. Jadi menunjukkan Iya. kartu digital yang ada di JMO, kemudian membawa identitas KTP begitu. Nanti langsung kita bisa informasikan untuk saldo JP. Karena sementara ini yang ada di JMO itu baru JHT dulu, Pak. Ke depan semoga bisa ya untuk JP-nya bisa muncul di JMO begitu. Jadi Bapak bisa tahu nih perkembangannya JP saya yang nggak ada iurannya, kira-kira nambahnya setiap bulan itu berapa gitu ya Pak. Itu Iya, semoga iya, betul. nanti di tahun depan Pak, kita upayakan memang ini sedang dalam proses untuk upgrade seperti itu. Gitu nggak Pak? Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Baik, untuk peserta yang lain, jika ada pertanyaan, monggo raise hand. Jika belum ada, mungkin saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya, Bu. Iya. Ini ada dari Pak Panji Hidayat. Untuk JP keikutsertaan harus berapa tahun? Ada batas minimal setoran tidak ya? Yang kedua, Bu Erika, misalkan untuk pinjam renovasi rumah, syaratnya ribet tidak, ya Bu? Seperti itu, Bu. Sudah Mas, itu aja. Ya, dari Pak Panji Pak Hidayat Panji, itu oke saja. baik. Gitu. Panji. Baik Pak Panji, untuk JP itu prosesnya adalah kita iurannya itu kita lihatnya adalah dari masa iur Pak. Jadi kalau kayak tadi saya jelaskan di awal bahwa manfaatnya itu ada dua ya Pak. Kita berikan manfaat lamsam atau sekaligus itu adalah untuk yang masa iurnya kurang dari 15 tahun. Tapi kalau lebih dari 15 tahun itu akan mendapatkan berkala atau sebulanan Pak. Jadi JP ini tidak ada batas berapa tahunnya keikutsertaannya, asalkan memang kalau dia memang masa iurnya kurang dari 15 tahun, berarti akan mendapatkan lamsam atau sekaligus. Tapi kalau lebih dari 15 tahun, maka akan mendapatkan berkala atau bulanan sampai meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya. Seperti itu ya Pak. Jadi untuk JP begitu. Kemudian batas maksimalnya yang pasti kalau terkait dengan usia, itu batas maksimalnya adalah usia saat pensiun. Misalkan tahun 2025 nih, usia pensiunnya 59 tahun. Berarti batas maksimal pendaftaran jaminan pensiun itu di 58 tahun 11 bulan gitu Pak. Itu masih bisa dilakukan pendaftaran. Tapi kalau sudah lebih dari 59 tahun, otomatis JP-nya sudah keprotek karena dianggap sudah melewati usia jaminan pensiun. Kemudian untuk batas maksimal upah itu ada di 10.400.000. Bentar, ini saya share ya. Ini Pak. Ini ada di angka 10 juta. Ini ya Pak. Nah ini dia. Ini Pak. 10.547.400. Ini untuk batas maksimal upah. Jadi kalau misalkan nih, ternyata ada yang upahnya 12 juta begitu Pak. Nah ini kami penghitungan iurannya di angka ini Pak.
karena ada batas upahnya. Kemudian untuk manfaat berkalanya itu ini. Jadi manfaat berkalanya itu di 399.700. Ini manfaat ini tergantung dari yang pertama adalah besaran upah, yang kedua adalah masa iur. Semakin lama berarti otomatis semakin besar. Tetapi kalau memang ternyata iurannya atau setelah dihitung menggunakan instrumen itu ternyata kok tidak mencapai ini, misalkan setelah dihitung kok cuma 300.000 misalkan, kita akan berikan batas minimalnya adalah 399.700 ini, Pak. Seperti itu. Jadi kita ada batas minimal dan ada batas maksimal. Itu untuk yang jaminan pensiun. Seperti itu, Bapak. Kemudian untuk syarat renovasi. Kalau di kami, yang pertama itu adalah pengajuannya melalui bank dulu, Pak. Jadi alurnya adalah bahwa tenaga kerja atau peserta BPJS Tenagakerjaan itu mengajukannya melalui bank dulu. Jadi kalau di sini untuk DIY itu ada 2 bank, yaitu BTN dan Bank Jateng. Pada saat di perbankan itu sudah ACC, karena di bank itu yang agak sedikit detail ya Pak. Misalkan contoh sliknya, slik atau BI checkingnya itu harus dicek dulu oleh bank. Kalau aman berarti lanjut seperti itu. Nah, kalau dari kami itu hanya pada saat dari banknya sudah selesai, sudah oke, baru dari bank itu akan memberikan rekomendasi kepada kami. Jadi minta surat permohonan rekomendasi. Apakah perusahaan ini eligible untuk mendapatkan MLT atau tidak? Karena itu tadi syarat-syaratnya adalah perusahaan ini sudah tertib administrasi. Dalam hal ini, tertib administrasi itu misalnya dia sudah tertib pembayaran iuran, sudah membayarkan atau mendaftarkan seluruh karyawan di BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu nggih. Yang ketiga adalah tidak ada selisih gaji. Misalnya gajinya 10 juta, tapi ternyata hanya didaftarkan 5 juta. Nah, itu pun juga mempengaruhi. Nah, sehingga monggo nanti kalau UAD kan ini di tahun depan sudah mulai menyesuaikan nih. Gitu ya. Jadi sayang Pak kalau tidak dimanfaatkan untuk mengambil MLT ini, baik itu misalkan untuk renovasi atau mungkin untuk kepemilikan rumah atau uang mukanya saja boleh. Seperti itu. Itu Bapak. Baik Bu, untuk selanjutnya ada dari kolom chat lagi dari Pak Irawan. Kalau sudah menikah tapi belum sempat melakukan update data keluarga, apakah manfaat bisa diberikan kepada ahli waris, istri atau suami atau anak? Itu saja Bu pertanyaannya. Deh. Kalau apa Mas tadi maaf, kalau sudah menikah. Ya, kalau sudah menikah tapi belum sempat melakukan update data keluarga gitu. Oh, iya. Baik, kalau update data keluarga itu bisa dilakukan pada saat akan pengajuan klaim. Jadi misalkan Bapak update, misalkan sudah menikah gitu ya, itu update-nya bisa dilakukan pada saat nanti proses klaim, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir misalkan sekarang kok saya belum update data seperti itu. Nah nanti nggak ada masalah, nanti pada saat proses klaim, itu kan di Adminduk kita kan sudah terintegrasi ya Pak, untuk sistem kami sudah terintegrasi dengan Adminduk. Jadi walaupun misalnya pada saat pendaftaran itu masih lajang, tapi saat klaim itu sudah menikah dan sudah punya anak misalnya, itu bisa nanti kita otomatis akan menyesuaikan. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain dari peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan masih dibuka sesi tanya jawab. Ini ada yang chat ini, Mas. Oh ya, ini untuk Bu Risa ya. Untuk jaminan kematian, batas jaminan bisa diklaim atau dicairkan sampai kapan? Jika sudah pensiun dan tidak melakukan iuran, lagi jaminan tersebut sudah tidak berlaku, nggih? Nah, itu mungkin Bu Ya, pertanyaan. baik Bu Risa. Jadi kalau klaim kematian, batas klaim kematian itu maksimal, tidak ada maksimalnya Bapak Ibu. Jadi misalkan nih, ternyata waktu itu ada beberapa kasus yang si karyawan ini tidak menginformasikan kepada ahli warisnya gitu ya, kalau punya
jaminan kematian dari BPJS Tenagakerjaan, sehingga sampai beberapa tahun akhirnya baru ketemu gitu kartunya. Nah, ini kami tidak ada batas maksimalnya untuk proses klaim jaminan kematian. Intinya adalah pada saat meninggal dunia itu statusnya memang masih aktif sebagai peserta BPJS Tenagakerjaan, tetapi biasanya dari perusahaan kalau ada kasus-kasus meninggal dunia aktif, biasanya dari perusahaan pasti akan menginformasikan kepada ahli warisnya, seperti itu. Gitu-gitu nggak ya? Karena ada karyawan yang dia menjelaskan apa yang didapatkan dari apa namanya manajemen gitu ya, misalkan di tempat kerja, saya dapat ini loh, dapat BPJS Ketenagakerjaan, ini kartunya, kemudian manfaatnya apa nanti dijelaskan oleh ahli waris, misalkan oleh istri atau suaminya gitu. Tapi ada juga yang belum sempat menjelaskan itu. Jadi jangan khawatir Ibu Risa, untuk jaminan kematian ini tidak ada batas maksimal proses pencairan klaim seperti itu. Kemudian, kalau jika sudah pensiun dan tidak melakukan iuran lagi, berarti jaminan itu sudah tidak berlaku. Iya, betul. Jadi kalau untuk proses nonaktif, itu kan nanti intinya adalah pada saat karyawan atau peserta ini sudah tidak bekerja lagi, otomatis akan ada proses penonaktifan dari HRD atau dari manajemen. Penonaktifan itu melalui aplikasi juga yang namanya SIPP Online, dan ini sudah dilakukan juga oleh UAD. Nanti setelah penonaktifan dilakukan, otomatis semua jaminan itu sudah akan terhenti. Kecuali 2 jaminan itu tadi, JHT kalau sudah diambil, otomatis hilang untuk apa namanya keaktifannya. Kemudian JP juga sama. Nah, kalau JP ini kalau memang yang bersangkutan nonaktif pada saat belum usia 59 tahun atau usia pensiun, itu masih bisa ada saldonya berarti. Jadi hanya menunggu proses pencairan saja. Seperti itu. Tapi untuk yang 2 manfaat yaitu JKK dan JKM itu akan terhenti pada saat karyawan sudah dinonaktifkan seperti itu. Gitu ya Ibu Risa. Kemudian ada lagi, saya baca sendiri aja ya Mas Rangga biar cepat. Ya, dipersilakan Bu. Kalau mau daftar JP Mandiri boleh tidak? Belum bisa Bapak. Jadi kalau untuk JP itu melekat kepada badan usaha. Tapi kalau misalkan Pak Fani punya usaha di rumah gitu ya, misalkan Pak Fani selain menjadi apa namanya peserta dari UAD, Bapak punya usaha misalkan usaha apa ya, misalkan toko gitu ya atau supermarket gitu. Kemudian mau mendaftarkan karyawannya dan Bapak sendiri gitu boleh. Jadi intinya adalah sebuah badan usaha Pak yang bisa mengikuti JP. Karena JP ini sifatnya dia kan pembayaran iurannya harus panjang ya Pak. Jadi pada saat nanti untuk yang mandiri ini kan kita tidak tahu nih apa namanya usaha mandirinya sampai seberapa lama misalnya seperti itu. Jadi memang harus ada badan usaha yang menaungi gitu. Ya nanti kita lebih-lebih lagi ya Mas Rangga untuk tahun depan JP-nya bisa ikut UAD gitu kan. Jadi Pak Fani nggak usah daftar sendiri. Gitu ya Bapak. Kemudian ada lagi dari Ibu Sumaryati, belum dapat login GMO. Nah, ini masalahnya setelah dibantu cek HRD ada kesalahan NIK. Nah, ini dia. Nanti saya WA ke Mas Rangga untuk koreksinya. Sudah ada ya Mas formulir untuk koreksi perbaikan? Oh, sudah ada ya formulir, namun hasilnya belum saya ketahui. Oke. Ibu Sumaryati nanti kita bisa koordinasi sama Mas Rangga dulu. Mas Rangga minta tolong nanti Ibu Sumaryati ya Mas untuk yang apa namanya NIK-nya salah seperti itu. Nanti kita bantu untuk koreksikan. Lampirannya adalah form koreksi dari perusahaan, tanda tangan stempel. Kemudian Bu Sumaryati juga harus mengisi formulir. Kemudian ada KTP dan kartu BPJS Tenagakerjaan. Nanti bisa diajukan ke saya by WA boleh. Kemudian ditunggu 1 kali 24 jam ya Ibu. Nanti kalau sudah terkoreksi bisa langsung untuk login GMO lagi. Tetapi di situ adalah buat akun. Jadi bukan apa namanya, jadi kayak buat akun baru seperti itu. Menanyakan dari Pak Faza ini, Pak Faza. Ya, betul. Kalau di kartu saya tertulis sejak tahun 9 2018, tapi infonya aplikasi di GMO tanggal kepesertaannya 2025. Oh ya, Bapak Ibu, kalau di kartunya itu di 2018, tapi info di aplikasi GMO tanggal kepesertaan awalnya 1 Februari. Itu berarti Bapak melanjutkan dari kartu sebelumnya. Jadi misalkan dulu pada saat daftar, itu melanjutkan dari kartu yang bekerja di perusahaan sebelumnya. Itu pasti otomatis kita menghitungnya adalah sesuai dengan kartunya. Tetapi kepesertaan aktif di UAD misalnya dari Februari 2025 tidak ada masalah.
Asalkan memang saldonya itu sudah terakumulasi ya Pak. Nah kalau memang ini ternyata belum terakumulasi, contoh nomornya sama, tapi di situ ada dua saldo, saldo dari perusahaan A dan yang kedua saldo dari perusahaan UAD misalkan. Nah ini harus digabungkan aja Pak. Jadi supaya Bapak nanti pada saat buka JMO itu sudah tahu nih, oh saldo saya akumulasi dari perusahaan lama dan baru totalnya sebesar ini, seperti itu. Jadi tidak bingung nanti, oh perusahaan lama saya dapatnya berapa juta, perusahaan B berapa juta, nanti baru ditambahkan misalkan gitu, itu tidak apa namanya, tidak perlu ya. Jadi nanti bisa apa namanya, bisa nanti kita proseskan penggabungan saldonya nanti melalui Mas Rangga bisa gitu. Kemudian untuk program sertakan syaratnya apa dan manfaatnya bagaimana? Jadi program sertakan ini syaratnya itu hanya KTP saja Ibu. KTP apa namanya, kemudian kalau mau dikolektifkan secara bersama-sama untuk UAD misalkan gitu nggih, itu bisa. Jadi nanti menggunakan melalui HRD, kemudian nanti potong gaji. Misalkan nih Ibu Sri Utami mau mendaftarkan untuk 5 orang gitu. Kemudian Mas Rangga mendaftarkan untuk 10 orang misalkan. Kemudian yang lain seperti itu. Nanti diakumulasikan. Itu lebih mudah termonitor Ibu. Jadi kadang kan kita suka lupa ya kalau pembayaran apakah ini udah bayar belum ya untuk bulan ini gitu deh. Karena kan biasanya dibayarkan oleh perusahaan ya langsung potong gaji misalkan gitu. Nah, supaya meminimalisir supaya nggak lupa, mungkin bisa dikolektifkan nih. Misalkan sertakan Universitas Ahmad Dahlan, misalkan gitu. Nah, nanti di situ dijelaskan. Syaratnya cuman KTP saja sama pekerjaannya, Ibu. Jadi pekerjaannya apa? Manfaatnya itu ada dua, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jadi kalau kecelakaan kerja, misalkan dia seorang asisten rumah tangga gitu ya, misalkan lagi masak, dia terkena pisau, itu juga bisa masuk. Karena dia pekerjaannya memang ada masaknya juga, misalnya gitu. Atau mungkin pada saat pedagang di pasar, pada saat belanja atau mungkin sedang pulaan misalkan gitu ya, kemudian keserempet becak misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi penanggungan untuk perawatannya di BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Atau bisa yang untuk program yang kedua itu JKM. Pada saat nyun sewu misalkan ART kita ada yang meninggal dunia misalkan ya Pak, Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita bisa berikan untuk 42 juta rupiah. Jadi bisa dibantu ahli warisnya untuk menguruskan di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ahli waris dari pekerja yang kita bayarkan iurannya itu bisa menerima 42 juta rupiah, seperti itu. Kemudian apakah bisa disimulasikan Bu Erika, misal gaji berapa, iuran berapa, dan besaran manfaatnya berapa? Ini untuk simulasi program apa ya Ibu? Kalau program all program itu yang tadi. Jadi misalkan gajinya 10 juta ya Bapak Ibu. Jadi kalau 10 juta itu berarti kalau untuk JKK-nya itu ada di 0,24% kalau 10 juta. Kemudian kalau sebentar, 10 juta berarti kalau misalkan JKK-nya itu ada di 0,24%, kemudian JKM-nya itu 0,3, kemudian JHT-nya itu 5,7. Ibu kalau untuk simulasi bisa dilakukan di JMO. Jadi di aplikasi JMO itu ada simulasi kira-kira kalau saya mau punya iuran kalau saya punya gaji sekian dengan masa kepesertaannya sekian itu kira-kira berapa yang didapatkan itu bisa Ibu ada di JMO nggih. Monggo silakan kalau misalkan mau mau disimulasikan gitu untuk JP-nya gitu atau mungkin untuk iuran JKK, JKM dan JHT-nya bisa ada di JMO. Silakan kalau mau dicoba nggih, Ibu Dita. Kemudian Bu Sumargiadi, saya lupa kata sandi. Oh, kalau lupa kata sandi harus riset, Bu. Jadi Ibu kalau untuk saat ini risetnya harus ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin Ibu bisa nanti menunggu dulu jadwalnya UAD, siapa tahu nanti ada jadwal untuk grebek JMO gitu nggak ya Mas Rangga, nanti bisa kami bantu, nggak usah harus datang ke kantor Ibu, kami yang datang aja ke kantor Ibu, nanti Ibu bisa lakukan riset langsung di tempat gitu, jadi langsung Ibu bisa riset akun, kemudian kita bantu lagi untuk buat akun yang baru, kemudian setiap bulan nanti Ibu bisa langsung gunakan itu, gitu nggak ya?
Itu untuk Ibu Sumargiani. Kemudian untuk alur JHT, Pak Suhatno. Alur klaim JHT dan klaim CKK. Jadi kalau untuk klaim JHT Bapak Suhatno, Bapak Ibu sekalian, itu ada tiga alur untuk proses klaim JHT. Yang pertama adalah menggunakan JMO apabila saldonya di bawah 15 juta. Jadi Bapak Ibu nggak usah antri ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, cukup klik aja JMO, nanti di situ ada proses klaim, Bapak Ibu bisa ngelihat juga tracking klaimnya. Klaimnya itu sudah sampai mana, itu bisa dicek melalui JMO. Itu yang pertama. Alur yang kedua adalah menggunakan link Lapak Asik. Jadi Lapak Asik itu link yang digunakan untuk proses klaim itu bisa dilakukan apabila saldonya di atas 15 juta. Tapi secara online, jadi nggak harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan juga. Nah, nanti di situ ada sesi wawancara, Bapak Ibu akan diberikan waktu atau jadwal untuk wawancara. Kemudian nanti setelah wawancara selesai, baru proses klaimnya akan segera ditransfer, seperti itu. Atau yang ketiga, apabila kayak tadi tuh, ternyata setelah di cross-check di JMO, beda, ada data yang salah. Nah, itu harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, seperti itu. Oke, jadi nanti proses klaimnya itu ada 3. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan pas pengen main-main ke kantor BPJS Ketenagakerjaan mau klaim langsung juga boleh ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau misalkan tidak mau antri gitu ya, kelamaan gitu, silakan menggunakan 2 itu tadi, JMO atau Lapak Asik gitu. Kemudian kalau proses klaim JKK, alurnya adalah pada saat terjadi JKK Bapak Ibu itu pastinya akan mencari rumah sakit terdekat dulu ya, karena kan sifatnya adalah urgent atau darurat, sehingga tidak bisa memilih, oh saya pengen rumah sakit dekat JIH gitu, karena biar dibawa ke JIH gitu, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang pasti akan dibawa ke rumah sakit terdekat dulu. Setelah itu baru akan dilakukan pengecekan data oleh petugas di rumah sakit. Apakah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan atau kesehatan seperti itu. Nah, kalau memang sudah dipastikan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, pasti dari rumah sakit itu akan melakukan cross-check data keaktifan yang tadi saya sampaikan. Kalau pasien ini memang masih bisa ditanya untuk bisa menunjukkan keaktifan, berarti aman. Tapi kalau yang tidak, misalkan ternyata pasiennya pingsan gitu ya Bapak Ibu, pasti dari rumah sakit akan cross-check data ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu, apakah memang yang bersangkutan masih aktif, atau mungkin yang bersangkutan ini prosesnya sedang ditugaskan kemana, seperti itu ya. Jadi nanti itu pasti akan dilakukan untuk proses pengecekan data. Setelah proses pengecekan itu dilakukan, maka akan kami keluarkan yang namanya surat jaminan. Surat jaminan itu yaitu diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada rumah sakit untuk menjamin si karyawan ini. Nah, setelah rumah sakit menerima jaminan, otomatis semua biaya yang dikeluarkan untuk pasien ini akan dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya dulu untuk membayar biaya perawatan itu, tetapi sudah dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, hanya saja ada beberapa rumah sakit atau klinik yang belum kerjasama Bapak Ibu dengan BPJS Ketenagakerjaan. Contoh misalnya nih, terjadi kecelakaan kerja di jalan raya, kemudian rumah sakitnya tidak ada, di sana adanya klinik gitu ya. Nah, setelah di cross check kliniknya ternyata belum kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus membayar dulu. Jadi nanti sifatnya reimburse. Jadi dibayarkan dulu oleh Bapak Ibu, nanti setelah itu baru diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Kalau memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, itu bisa minta dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama supaya biayanya tidak terlalu besar yang dikeluarkan seperti itu. Oke, karena kalau untuk rumah sakit PLKK, rumah sakit kerjasama, itu hampir semuanya sudah bekerja sama dengan kami. Tapi yang baru berproses itu adalah yang pertama Happy Land, yang kedua itu JIH, itu masih proses. Semoga gitu ya. Jadi nanti untuk alurnya seperti itu. Kalau memang bisa di rumah sakit yang sudah kerjasama, silahkan menggunakan RSPLKK. Tapi kalau memang belum, itu bisa dilakukan reimburse. Jadi pembayaran dulu, baru nanti diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Gitu Bapak Suhatno ya untuk proses alurnya. Kemudian ada lagi dari Bu Indri,
3 kali reset password tapi tidak berhasil. Berarti kalau sudah 3 kali keblokir Ibu. Berarti Ibu harus melakukan reset akun. Nah ini loh Bapak Ibu gunanya kalau kita cek rutin, semoga passwordnya tidak akan lupa kalau kita selalu cek rutin setiap bulan ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menghindari lupa password, kemudian tidak bisa login, silakan dilakukan cek rutin setiap bulan. Pasti semoga tidak terjadi kelupaan gitu ya. Karena kalau kita rutin lakukan setiap tanggal 15 misalkan, itu semoga tidak sampai harus terreset gitu ya Bapak Ibu. Ibu Indri silakan datang ke kantor kami atau mungkin nanti sama nih Mas Rangga sudah ada 2 ya kendala JMO, nanti bisa diagendakan saya ke sana beserta dengan tim nanti supaya di sini tidak ada yang harus datang ke kantor gitu karena antrinya lagi banyak karena di awal bulan ya. Dan kalau antri riset itu pun juga sama seperti antrian klaim, jadi harus mengikuti antrian yang ada gitu. Jadi mungkin nanti minggu depan gitu ya, Bu ini ditunggu aja, nanti kami tunggu undangannya dari UAD untuk bisa riset di tempat gitu. Program JP, oke, kalau program JP itu tadi ya Bu Dita, jadi kalau program JP itu memang hitungannya kalau usianya 15, maaf, kalau memang masa iurnya itu 15 tahun, berarti nanti akan mendapatkan secara berkala gitu. Ini bisa dilakukan, program JP dilakukan simulasinya di JMO bisa Ibu. Jadi Ibu usianya berapa sekarang, kemudian kira-kira untuk ke depan itu sampai dengan usia pensiun itu berapa tahun, dengan gaji kira-kira berapa untuk saat ini, dengan estimasi, biasanya akan ada estimasi kenaikan gaji setiap tahun itu di 5% biasanya ya Bu. Nah itu nanti bisa Ibu lakukan di situ. Aplikasi JMO Pak Taufik nggak bisa dibuka karena kena Pak. Gimana ya Bu, apa harus ngurus ke BPJS Ketenagakerjaan ya? Kalau aplikasi JMO-nya tidak bisa dibuka, biasanya nih Pak, kepenuhan memorinya. Coba dikurangi dulu, atau kalau enggak nanti Pak Taufik bisa ke kantor, nanti kita bantu untuk reset akun. Jadi reset akun, kemudian uninstall, kemudian install lagi, kemudian kita reset akunnya, kita buat baru. Itu mungkin lebih aman ya Pak gitu. Daripada nanti masih nyantol di akun yang lama seperti itu, lebih baik kita reset saja akunnya. Kemudian Pak Taufik bisa buat yang baru gitu dengan email yang baru misalkan, atau mungkin dengan nomor handphone yang aktif saat ini gitu, itu lebih aman Bapak gitu. Tapi intinya adalah jangan menginformasikan data-data ini JMO ke orang lain ya Bapak Ibu, karena kemarin ada beberapa yang dapat informasi ada oknum-oknum gitu. Memang betul kami saat ini sedang melakukan WA blasting. Jadi mungkin di sini ada Bapak Ibu yang menerima WA blasting dari kami terkait dengan minta untuk cek saldo seperti itu. Itu hanya reminder ya Bapak Ibu, jadi tidak usah diinformasikan user saya berapa, password saya berapa, nggak usah. Cukup reminder saja, tidak perlu dibalas, nggak apa-apa. Intinya jangan diblokir ya Bapak Ibu. Karena kemarin ada beberapa yang petugas yang keblokir gitu karena dianggap bahwa ini penipuan gitu. Itu hanya reminder, WA reminder, kalau misalkan Bapak Ibu hanya mengingatkan saja bahwa silakan cek saldo supaya tidak terreset akun itu tadi, seperti itu. Jadi nanti Pak Taufik tunggu ini ya Pak, tunggu informasi dari Mas Rangga kalau gerbek JMO gitu. Kita lakukan semoga di yang tadi 784 orang bisa terlogin semua, jadi nggak usah ada repot-repot harus datang ke kantor untuk riset gitu ya. Ibu Hapsari, nick-nya tidak terdaftar. Ini nggak terdaftarnya kenapa ya Ibu? Nanti mungkin bisa diinfokan dulu, NIK-nya tidak terdaftar itu karena apa? Karena ada kemungkinan kalau di JMO-nya itu tidak terdaftar, berarti ada kemungkinan satu NIK-nya itu tidak sesuai. Jadi ada data yang tidak sesuai, sehingga di situ ada notifikasi bahwa data tidak ditemukan, misalkan seperti itu. Nah, NIK-nya tidak terdaftar. Kalau memang NIK-nya memang itu belum elektronik, memang tidak bisa kami daftarkan, Ibu. Karena sekarang ini
apa namanya, database kami itu sudah terintegrasi dengan Adminduk atau Dukcapil. Jadi portal kami itu sudah ngelink. Kalau misalkan memang nicknya itu tidak valid, maka tidak bisa muncul gitu ya. Jadi mohon untuk nanti dicek dulu Bu Hapsari, NIK-nya tidak terdaftarnya itu karena apa seperti itu. Kalau memang karena ada masalahnya di Dukcapil, berarti Ibu harus menyelesaikan dulu di Dukcapil. Tapi kalau memang NIK-nya itu sudah sama, tetapi belum bisa login JMO, berarti ada data yang tidak sesuai dengan data di KTP. Seperti itu. Ibu Erika mau menanyakan kalau rekomendasi rujukan dari BPJS ke rumah sakit Diap. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan dari rumah sakit Diap untuk MRI-nya ke Bethesda, apakah biaya MRI itu bisa diklaimkan ke BPJS? Pak Faza, ini untuk kasus JKK ya berarti ya Pak. Jadi kecelakaan kerja yang memang harus membutuhkan pengobatan mata misalkan gitu. Rumah sakit Diap ini sudah kerjasama Bapak dengan kami. Jadi RS Diap kemudian Bethesda itu sudah PLKK sehingga sebetulnya tidak perlu ada biaya lagi begitu. Nah, mungkin kalau misalkan nanti pemeriksaannya dari YAP memang tidak ada MRI dan kemudian dirujuk ke Bethesda, asalkan memang ada surat rujukan dari Bethesda yang menyampaikan bahwa MRI itu tidak bisa dilakukan di YAP karena alatnya misalnya seperti itu bisa kita tanggung. Seperti itu. Jadi kasus-kasus yang memang itu dirasa harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih yang lebih lengkap dalam hal ini adalah ada alatnya misalkan seperti itu bisa kami tanggung asalkan memang dari rumah sakit sebelumnya itu memberikan rujukan. Dan juga biasanya kalau di dalam rujukan itu pasti ada alasannya. Misalkan alat tidak memadai atau mungkin apa seperti itu atau harus antri berapa sehingga ini sifatnya urgent jadi harus dibawa ke rumah sakit lain gitu itu bisa Pak Faza ya. Jadi YAP dan Bethesda ini sudah PLKK sehingga bisa untuk dijaminkan seperti itu. Kalau Pak Bintari nopo Ibu ini. Kalau kecelakaan di perjalanan ada jasa harja, apakah JKK perjalanan menuju bisa double? Ya. Jadi kalau kecelakaan di jalan raya itu memang biasanya ada 2 penjamin ya Bapak Ibu. Bisa jasa harja, tapi jasa harja itu adalah untuk JKK yang sifatnya dia ada lawannya. Misalkan seperti itu nggih. Kemudian yang kedua memang kecelakaan kalau jasa harja itu ditangani pihak kepolisian. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, misalkan ternyata dirasa bahwa ini perlu adanya 2 penjamin jasa harja dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu bisa. Gitu ya. Tetapi kami menjaminkan adalah sesuai dengan selisih dari yang belum dibayarkan jasa harja. Contoh, biaya perawatan 50 juta, dari jasa harja hanya 20 juta misalkan. Berarti kami menanggungnya di 30 jutanya. Seperti itu. Jadi kita membayarkan sesuai dengan selisih yang belum diganti atau belum dijaminkan oleh jasa harja seperti itu. Tapi kalau misalkan jasa harja ternyata murni dia tidak menjamin karena dia kecelakaan tunggal misalkan, ya. Kemudian dia yang kedua dia SIM-nya mati misalnya itu kan jasa harja biasanya nggak mau tuh. Nah itu full semuanya di BPJS Ketenagakerjaan bisa asalkan memang ketentuannya adalah ada hubungan dengan pekerjaannya, berangkat kerja, pulang kerja, sedang ditugaskan dan lain-lain seperti itu. Bapak Muhammad jangan pasrah ke Mas Rangga, Pak. Jadi, Pak Muhammad Ismail nanti kami bantu, Pak. Kalau perlu dicatat untuk password usernya gitu ya, Pak. Jangan ke Mas Rangga. Nanti kalau Mas Rangganya lupa juga, nah itu namanya juga manusia ya, Mas Rangga. Jadi, besok JMO Pak Muhammad Ismail, ini jadi concern saya ya, Pak. Nanti ketemu saya di UAD. Saya ajarkan Bapak bukan mengajarkan, tetapi saya membantu untuk memandu Bapak supaya Pak Muhammad Ismail bisa rutin untuk bisa membuka JMO nanti biar nggak lupa lagi Pak. Gitu ya Pak. Kami bantu. Ya baik, mungkin itu yang ada di chat sudah selesai Mas Rangga. Ada Iya. yang lain? Silakan. Mungkin sudah cukup ya Bu ya untuk sesi tanya jawabnya karena tadi chat sudah selesai dari baik. yang online juga. Oh ini ada satu lagi Bu mungkin yang terakhir ya ini Bu. Bapak Musim Aziz. Jadi monggo Pak untuk yang pertanyaan terakhir untuk menutup monggo. Oke, terima kasih atas Pak waktunya. Fadlur Rahman ya Eh, Pak. Mohon Apa? maaf sebelumnya, Oke. saya ingin bertanya, tapi Oh, silakan. saya
tadi kurang menyimak ya. Jadi apakah tadi sudah ada yang menanyakan atau belum terkait dengan upah yang ini mungkin pertanyaan lebih ke Mas Rangga ya. Untuk upah itu sebenarnya yang istilahnya yang dilaporkan itu yang bagaimana ya? Soalnya kok kayak di JMO itu dengan yang diterima itu kok berbeda ya? Upah yang info yang di JMO sama dengan upah yang diterima sekarang kok beda seperti itu. Oh ya, baik, Pak Muslim Aziz. Ya, tadi sudah dijelaskan juga pas saat materi, memang upah yang saat ini dilaporkan itu memang belum sesuai dengan gaji yang diterima. Gaji akan disesuaikan di bulan Januari tahun 2026 besok. Jadi mulai Januari 2026 akan disesuaikan yang di JMO-nya, begitu. Baik Mas Rangga, terima kasih. Mohon maaf Iya. tadi ini sambil nyambi-nyambi Oke, tidak silakan, fokus Pak. ya. Terima Iya, kasih. Bapak. Ya, Iya. baik. Baik, Hmm. Bapak Matur Nuwun. Ini ada satu lagi nih, Mas Rangga dari Pak Iya, Fadlur Rahman ya. ya boleh, Bu. Apakah kita perlu kartu cetak atau cukup digital? Cukup digital aja, Bapak. Jadi kalau zaman sekarang kan sudah era digitalisasi nih. Jadi kalau untuk segala sesuatu sudah menggunakan digital, sehingga kalau Bapak sudah bisa membuka JMO dengan menunjukkan kartu digital itu sudah cukup, Pak. Gitu nggak ya? Jadi tidak perlu harus cetak kartu fisik karena sekarang digital juga sudah berlaku. Gitu nggih, Pak Fadlur Rahman. Mungkin saya chat untuk kotak saya nanti kalau misalkan ini ada yang belum saya jawab untuk saat ini bisa WA ke saya atau lewat Mas Rangga juga boleh. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, ini saya tutup dulu sekalian ya Mas untuk ini apa untuk sosialisasinya. Jadi Iya. matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian, apa namanya, ini diskusinya cukup cukup apa ya, cukup hangat gitu ya. Semoga ke depan bisa berjalan dengan baik dan kita bertemu nanti di sesi berikutnya. Kalau memang diperlukan ada beberapa yang harus kita detailkan, misalkan tadi banyak nih yang pengen JP, boleh kita sosialisasi khusus untuk JP saja boleh. Atau kita MLT nih, ada yang pengen pengajuan MLT, perumahan dan lain-lain, kita khusus MLT minta mendatangkan dari bank sekalian gitu, boleh sekali dengan senang hati kami akan terima itu. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari Kepala Kantor BPJS Tenaga Cabang Yogyakarta. Mohon maaf belum bisa ikut bergabung. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Ya, Mas Rangga. terima kasih Bu Erika atas paparan dan jawabannya. Terima kasih juga atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi diskusi yang sangat interaktif ini. Satu lagi sebelum saya tutup acaranya, ada informasi dari pimpinan universitas mengingatkan lagi bahwa akan ada potongan gaji sebesar 2% dari gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan keluarga. Yang keduanya itu merupakan tunjangan tetap dimulai bulan Januari tahun depan. Ya, begitu Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erika Anggreni selaku narasumber, seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan sangat antusias. Semoga kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pegawai di UAD. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terjadi keliruan dalam menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Izin live. Waalaikumsalam.